ngesot 1000 kilo sambil telanjang. Baik, terima kasih. Ustadz Unggul, monggo Ustadz Unggul. Oke, langsungan aja tes suara sih dulu, kedengeran Bang Andi? Oh, mantap. Kedengeran. Oke, ini saya bungkam langsung ya pernyataan dari Rantai Perak. Tadi beliau sudah mengakui ya bahwa Al-Quran itu turun sebagai verbal revelation ya. Ya, sementara di dalam Biblos apalagi gospel itu adalah budaya salin menyalin di mana tingkat margin errornya sangat tinggi ya. Zaman dulu belum ditemukan komputer ataupun mesin cetak. Jadi menjawab tantangan Anda untuk standar yang sama begini ya. Anda main-main ke Inggris atau kalau enggak lewat googling juga bisa. Cari Birmingham manuscript ya. Itu Al-Qur'an tertua yang dengan uji peluruhan karbon. Saya ahlinya di sini. Saya punya kompetensi ya untuk melakukan uji karbon walaupun alatnya di Amerika dalam kesempatan yang lain ya, tapi saya ngerti betul bagaimana proses dan metode uji peluruhan karbon atau istilahnya C14. Ditemukan Al-Quran itu yang dipegang di Birmingham University itu hasilnya menurut uji karbon adalah dibuat atau ditulis ya tahun 568 sampai dengan 645 Masehi. Artinya apa? Al-Quran ini dituliskan ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Beda dengan Lukas yang mengumpulkan cerita-cerita viral yang beredar di masyarakat. Itu pun untuk Theophilus ya. Itu kalau mau perbandingannya secara text by text, manuskrip by manuskrip. Siapa yang lebih mendekati Al-Quran? Buktinya di mana? Yang pegang orang-orang Kristen di Birmingham University. Lalu saya bandingkan dengan gospel, ditemukan papirus dengan dikasih kode P52, itu ketika diuji dengan peluruhan unsur karbon C14, jatuhnya perkiraannya tahun 195 Masehi ke atas. Artinya apa? Dikurang lah. Misalnya umur Yesus itu 33 tahun. Berarti lebih dari 1,5 abad setelah Yesus diangkat ke langit. Mana yang lebih dekat? Pembuktian ini text by text, manuskrip by manuskrip. Kalau tadi P52 itu ada di John Wright University. Di Inggris juga. Itu ternyata Al-Quran yang menang ketika diuji karbon pada zaman Rasulullah masih hidup. Seperti cerita rekan-rekan tadi ya, Gurunda Zuma, Gurunda Reski. Waktu ayat itu turun, para sahabat dipanggil untuk mencatatkannya. Nah ini buktinya ya. Jadi udah nggak bisa lagi terbantahkan. Al-Quran itu memang benar-benar bukti yang nyata dari Allah, bisa diuji, bisa ditantang oleh keilmuan apapun. Thank you Bang Andi, standby lagi. Terima kasih Ustadz Unggul. Sebelum ke Bang Juma, silakan Pak Rantai Perak, ada yang mau ditanggapi lagi? Sebentar. Saya mau mengumumkan ya. Yang di channel Zulfikar Official itu ada yang koar-koar itu dari teman kita yang Kristen. Ya silakan naik ke atas, silakan itu linknya diklik, masuk ke sini. Kami akan fasilitasi Anda, bela keimanan Anda di sini. Jadi jangan cuap-cuap di live comment. Link sudah saya taruh di sana. Kami bukan seperti channel yang tadi itu ya, yang asal main kick. Asal kalian tidak menghujat personal, tidak menghujat sesembahan masing-masing dan tidak berbicara politik. Kalian akan aman di sini. Kenapa kami mengatakan aman? Karena kami sudah ada legalitasnya untuk hak siar di sini. Kami sudah ada hak siarnya, kami sudah terlegalisasi di negara. Berarti apapun yang kami sajikan di sini udah sah, udah resmi. Justru mereka itu yang ilegal. Jadi silakan naik ke sini, jangan takut. Karena kami tidak mau main-main di sini. Syaratnya cuma 3, jangan menghujat personal, janganlah menghujat sesembahan masing-masing, dan jangan berbicara politik. Silakan yang di live komen, baik di Zulfikar Official maupun di Zulkifli Emebas dan juga di Salam Akal Sehat. Di sana mulai ada penghujat masuk itu. Silakan dilanjut, Rantai Perak. Boleh ikut. Sebentar berarti. Jadi yang di Handis Lebes TV juga ada yang namanya Aldo. Silakan naik kemari kalau Anda punya ilmunya. Silakan Pak Rantai Perak, monggo. Bro Heri standby dulu. Sampai di sini begini kan. Di sini kan tidak ada muslim yang bisa membuktikan. Kalau cerita dokumen tadi itu ada berapa lembar?
Kalau dokumen kita ada 5.000 lembar itu. 5.000 dokumen itu. Kalau 5 lembar dokumen itu tidak bisa dijadikan ukuran. Yang saya minta itu Al-Quran, tunjukkan Al-Quran tahun berapa yang ada sekarang yang sama persis dengan yang digunakan oleh umat muslim saat ini. Kan tidak bisa dibuktikan. Jadi kalau menuntut itu, ribuan lembar Alkitab itu, kalian menuntut dalam ribuan itu, sebenarnya kalian saja tidak bisa menunjukkan puluhan lembar, hanya berapa lembar saja yang dikatakan tadi itu. Itu tidak mengatakan kebenaran itu. Yang saya minta itu Al-Quran yang sama. Seperti yang Anda gunakan sekarang ini, tahun berapa coba tunjukkan bahwa itu. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Assalamualaikum. Ranti Perak. Boleh saya tanggapi langsung? Silakan. Ya. Sebelum ke Banyuma. Maaf. Tadi yang ribuan tadi, pertanyaan saya satu aja. Itu identik semua atau enggak? Itu aja. Terima kasih Bang Andi. Oke, makasih. Banyuma silakan. Saya ulangi lagi ya. Yang tadi ribuan tadi gitu. Katanya dokumen Kristen banyak, itu identik atau beda-beda gitu loh. Teksnya. Kalau itu identik, kasih tunjuk sama saya buktinya di sini. Detik ini juga. Terima kasih, itu aja Bang Andi. Ya. Saya Bisa jawab. dijawab Pak Ranti Perak, silakan. Ya, itu kan standar kita kan tidak seperti standar muslim. Begitu. Berarti intinya Bapak mengakui beda-beda ya Pak yang jadi ribuan tadi itu ya? Itu kalau dalam terjemahan memang ada yang Saya tidak ada nggak di bilang- lain, ada saya yang ada di lain. Saya nggak bilang terjemahan, yang teks Yunani aja. Kita Bukan bicara teks. terjemahan, maksudnya salinan kesalinan itu kan. Ya, salinan kesalinan yang Memang itu kan- tadi itu kan- berbeda. Ya, Itu kan bukan lengkap utuh satu kitab itu. Iya, berarti nggak identik ya Ada yang intinya dicatat ya. di lain, ada yang tapi itu kan kalau diterapkan juga di Quran itu, Quran juga nak memenuhi syarat itu. Oh, kalau Al-Quran salinannya identik Pak. Nah, berarti Ya, Bapak di mana Quran tertua yang sama persis seperti yang Anda gunakan sekarang? Jangan yang 5 lembar ya. Saya enggak minta Pak, Quran di utuh. Madinah, di Madinah ya, di Madinah itu di Museum Al-Quran ya. Dan sekaligus percetakan Al-Quran di Saudi Arabia. Itu mengacu kepada mushaf Hafs, sama seperti yang dipakai di Indonesia Pak. Di websitenya ada, Bapak bisa cari Pak. Tinggal cari. Ya, setahu Al-Quran. saya itu tidak ada itu. Anda tahu Itu Bapak. tahun berapa itu? Tahun berapa itu? Silakan Bapak bisa cek cari sendiri. Kalau saya tunjukkan, saya dari Bukan, tadi- Anda kan yang muslim, Anda yang harus jelaskan. Nah sekarang gini aja. Karena gini itu kan saya minta. Nah, saya minta ke Anda. Masa kan saya yang minta, saya yang buktikan. Iya, masalahnya gini. Ketika saya Bapak minta data ke saya kasih. Bapak bisa kasih data nggak ke saya? Kalau misalkan saya kasih tunjuk, Bapak bisa nggak saya minta data juga, gitu loh. Jadi harus Kalau- seimbang, Pak. Ya, kalau kita kan tidak Oke, mengakui bahwa kitab itu turun seperti yang dituntut umat muslim kan. Ini kan Siapa yang nuntut, ini kan standar yang digunakan. Ini kan standar yang digunakan di sini kan standar umat muslim. Oke, baik, saya ambil alih dulu Makanya di sebentar. sini saya minta Sebentar, Pak. diterapkan Sebentar. kepada Quran, apa yang dituntut kepada Sebentar, Alkitab Pak. diterapkan Sebentar. kepada Quran, begitu. Sebentar, ini nggak nyambung ini. Ini nggak nyambung. Tidak ada orang muslim, Pak, mau menyamakan dengan Anda gitu loh. Silakan Anda buktikan dengan cara Anda sendiri. Umat muslim menjelaskan dengan cara umat muslim gitu ya. Jadi Bro Reski menjelaskan bagaimana Al-Quran seperti hafalan. Sekarang juga Anda nanti buktikan Pak gitu loh. Sampai hari ini Pak, dari tadi para Ranti Perak nggak bisa membuktikan apa-apa gitu loh Pak. Ya, jadi ini jangan dibenturkan Pak. Ini dua hal yang berbeda. Satu berdasarkan Anda tulisan, manuskrip. Kalau Al-Quran itu berdasarkan hafalan. Kan begitu. Nah Anda menuntut sistem tulisan. Kan nggak nyambung. Ya kalau saya sih gini Ini aja. yang membuat. Ya silakan. Begini ya, Kalau itu saya kan sih gini dari aja. Bentar, Pak Ranti, makanya bentar. dari awal kan saya sudah simpel aja bilang. kayak gini. Kalau saya sih simpel aja gini. Rizky dicabut dulu, headsetnya diincepkan lagi. Bentar. Ya kalau saya sih simpel aja gini. Yang tadi dibilang oleh Pak Ranti Perak ribuan, ya saya nggak menampik. Memang manuskrip kodeks yang Taskah Yunani itu bertebaran gitu loh di mana-mana gitu loh. Cuma dari semua yang banyak itu identik atau tidak gitu loh. Dan kalau Bapak bilang Al-Quran tidak identik, silakan Bapak cari gitu loh buktinya. Kalau saya udah kasih bukti loh, kitab Bapak rusak gitu loh, dalam arti tidak identik gitu loh. Ada perbedaan, saya udah kasih buktinya. Nah, silakan Bapak kasih hal yang serupa, jadi harus apple to apple gitu loh. Kalau Bapak bilang Al-Quran tidak bisa pakai parameter yang sama, silakan Bapak tunjukkan ke saya. Mana mushaf manuskrip Al-Quran yang berbeda, kasih ke sini. Itu baru apple to apple Pak. Jadi jangan pakai standar ganda gitu loh.
kita menggunakan parameter itu, Bapak juga boleh pakai parameter yang sama. Kalau Bapak tadi udah ada justifikasi mengatakan Al-Quran tidak bisa menggunakan parameter itu, silakan tidak bisanya di mana gitu loh. Kasih manuskripnya ke saya, ke semua saudara-saudara saya di sini, tunjukkan share screen di sini. Oh ini berbeda, ini manuskrip ini maksud tahun sekian, seperti tadi saya menunjukkan Codex Sinaiticus. Nyatanya Bapak tidak pernah mampu, cuma menjustifikasi tanpa data sedikit pun. Itu. Terima kasih Bang Andi. Oke, Saya boleh terima kasih. tambahkan. Silakan. Jadi gini, Coba. ya tadi itu kan siapa saudara Rantai Perak ya. Anda tidak mampu membuktikan kalau kitab Anda itu dihafalkan. Itu sudah error di situ. Anda mengatakan jangan gunakan standar itu. Oke. Kita pakai standar tulisan. Kalau dalam ajaran agama Islam yang menjadi sumber Al-Quran itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Sementara banyak hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu memanggil Sa'id bin Zabit sang penulis Quran. Panggilkan Sa'id bin Zabit kepadaku, suruh dia bawa batu, pelepah dan tulang untuk kemudian menuliskan wahyu yang aku akan sampaikan. Dan dia mengatakan, Sa'id jangan pernah kau menuliskan perkataan-perkataanku, tapi tuliskanlah wahyu yang aku sampaikan kepadamu. Jadi Sa'id melarang, Rasulullah melarang orang-orang yang sesama dengannya menuliskan hadits. Karena dia tidak mau bercampur aduk antara hadits perkataannya sendiri dengan firman Allah. Maka para sahabatnya yang sesama dengannya, yang menuliskan Al-Quran yang ada pada masa Rasulullah, itu sudah jelas ada. Ali bin Abu Talib, Abu Bakar, Utsman, mereka adalah penulis Quran semua. Dan Rasulullah hidup berdampingan dengan mereka. Secara tulisan loh, bukan hafalan. Ini tulisan. Nah, bandingkan dengan kitab Anda. Kapan Yesus pernah menyebut nama Lukas? Kapan? Kapan dia pernah menyebut nama Lukas sehingga ada tulisan yang Anda katakan sebagai kitabnya Yesus? Kitab Injil katanya. Kapan Yesus menyebut namanya? Kalau Rasulullah sering kali, acap kali setiap dia menerima wahyu, pasti memanggil Sa'id untuk menuliskan. Bahkan Sa'id yang diperintahkan untuk menulis surat kepada Kekaisaran Roma pada saat itu. Artinya Sa'id memang adalah juru tulisnya dia. Ini tulisan loh, bukan hafalan. Ini tulisan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda mengatakan kitab Anda punya salinan bahkan ribuan manuskripnya. Oke, saya bertanya kepada Anda. Ada tidak di antara 1000 manuskrip itu, ribuan manuskrip itu, atau salinan-salinan tertua itu yang menggunakan bahasa Indonesia? Ada enggak? Ayo. Anda petantang-petenteng kesana kemari bawa sebuah buku, isinya bahasa Indonesia. Nah, ada enggak di antara salinan manuskrip itu bahasa Indonesia? Yang ribuan tahun yang lalu itu ada dalam bahasa Indonesia. Enggak ada kan? Anda cuma punya buku terjemah. Nah sekarang bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa terjemah yang Anda tenteng itu sesuai dengan manuskrip yang ribuan itu? Mana manuskripnya? Bisa Anda tunjukkan? Enggak bisa. Kalau kami, jelas Sa'id adalah orang yang diperintahkan. Bahkan dia adalah tangan kanan Rasulullah dalam menulis. Dan dia adalah penyusun Quran. Itu yang perlu Anda pahami. Ya, belajar lagi. Demikian. Makasih Bang Andi. Makasih. Rantai Perak silakan. Oh iya. Mudah-mudahan dipahami bahasa Indonesianya tadi ya Pak ya. Iya, saya sudah tahu. Ya. Makanya kan dari awal saya sudah tekankan kan, itu tidak bisa diterapkan di cara Muslim melihat itu kitab suci tidak bisa diterapkan di Alkitab. Begitupun sebaliknya, Alkitab itu tidak menerima yang katanya-katanya. Itu kalau menurut Alkitab yang katanya itu dongeng. Itu tidak mungkin kan? Kalau menurut pandangan Alkitab itu cerita-cerita turun-temurun itu saya katakan dongeng. Di sini saya katakan Al-Quran itu menurut Kristen ya, bukan menurut Islam, itu kitab dongeng. Jadi begitu. Jadi kita tidak boleh memakai ukuran kalian untuk diterapkan ke dalam Alkitab. Saya juga begitu. Kalau saya terapkan menurut Alkitab, Al-Quran itu dongeng. Jadi begitu. Bang Andi, simpelkan. Memang gini loh. Silakan. Oke, saya tanggapin. Memang begini, memang nggak bisa. Karena kitab Anda itu dituliskan bukan berdasarkan pernyataan Yesus. Al-Quran dituliskan berdasarkan pernyataan Rasulullah Muhammad SAW. Memang nggak bisa. Kitab Anda tidak bersentuhan dengan Yesus.
Al-Quran bersentuhan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi memang nggak bisa. Kitab Anda terjemahan, kitab kami bukan terjemahan. Jangan Anda kira kami ini yang ngemis untuk disamakan. Tidak. Anda mau menangis darah pun untuk duduk menyamai hadits tidak bisa. Apalagi Quran. Jadi dari metode penulisan, cara penyampaian Quran, itu nggak bisa sama dengan kitab Anda. Kitab Anda dituliskan dari hasil penyelidikan. Said menuliskan berdasarkan atas penyampaian. Jadi mau kayak mana mau disandingkan? Nggak bisa. Mau Anda larikan, oh kami nggak menghafalkan, tapi kami menuliskan, ayo kita adu data. Said menuliskan berdasarkan penyampaian Rasulullah. Dari mulutnya Rasulullah ke kupingnya Said, tangannya yang menuliskan. Lukas bagaimana? Kapan ketemunya dengan Yesus, si Lukas ini? Ayo, ada berita. Ada perkataan Yesus tentang Lukas. Ada sabdanya Yesus tentang Lukas. Enggak. Tidak ada. Jadi Anda mau larikan kemanapun, sekali lagi saya katakan, sahabatku, perlu belajar. Kaji itu kitabmu. Manuskrip yang Anda katakan ribuan, tidak ada satupun di antara manuskrip yang menggunakan bahasa Indonesia. Lalu, kebenaran apa yang dijajakan di sini? Makasih Bang Handi. Bang Handi, boleh nambahkan ya Bang Handi ya. Tadi saya tertarik mendengar soal katanya itu dongeng. Saya akan tunjukkan juga beberapa keterangan dalam PB yang katanya gitu loh. Berarti kita harus pakai parameter yang sama ya. Saya akan di sini akan menguji gitu loh kekonsistenan dari Pak Perak ini gitu loh. Ya terserah lah nanti mau muter-muter gimana saya hanya di sini hanya menunjukkan ya di sini. Gini Pak, saya tegaskan sekali lagi. Dari datanya ya. Oke, silahkan Pak. Terima kasih Pak. Silahkan Bapak cari datanya, nggak masalah. Ya, saya cuma bagi kalau kita. Kenapa Pak Rantai Perak? Pak. Nih. Mau cari data Pak? Saya cuma mencari di Alkitab ya. Oke, boleh. Ya, sekarang gini Pak. Sekarang gini Pak. Tadi Bapak mengatakan kepada kita semua, ini mendengarkan gitu. Katanya itu dongeng. Oke Pak, saya akan berikan satu keterangan di dalam PB, dalam gospel, yang katanya Pak. Kalau Bapak cerdas dalam cermat dalam mengamati, ini pun katanya, kita akan membahas kepada kisah Getsemani, Pak. Tentu nggak asing ya, karena pas Yesus habis makan Paskah ya, makan jamuan agung, lalu detik-detik mau ditangkap itu kan di Taman Getsemani. Nah, Bapak bisa lihat di sini kan, ini perikop Taman Getsemani yang saya screen. Di sini Pak, ke satu, yang pertama, saya akan membahas ada perbedaan informasi. Di mana itu perbedaan informasinya? Tata cara atau cara perilaku Yesus berdoa, Pak. Yang pertama kali. Masa sih pertama kali? Mari kita cek. Kita akan urut kronologinya. Yesus sampai dalam sebuah tempat, ya. Lalu dia berkata-kata sedikit sama murid-muridnya. Dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Anak Zebedeus itu berarti Yohanes dan Yakobus. Adik kakak. Yohanes dan Zebedeus, seorang nelayan. Nah, lalu ketika sudah berkata-kata kepada murid-muridnya, Yesus memisahkan diri, Pak. Maka maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Sujud di sini. Ntar saya pakai warna merah biar mudah terlihat. Sujud dan berdoa. Ini saya lingkari. Ya kan? Nah, ini yang menulis Matius. Di Matius 26. Pasal 26. Ayat 36 sampai ke 46. 10 ayat semuanya satu perikop ini. Nah, lalu mari kita menuju kepada ayat paralelnya. Markus 14 ayat 32 ayat sampai 42. Markus 14. Nah, ini Taman Getsemani juga. Kronologinya sama. Yesus sampai di tempat yang namanya Getsemani. Lalu ngomong sebentar sama murid-muridnya ya. Ia maju sedikit memisahkan diri ke tanah, memisahkan diri. Lalu dia merebahkan diri ke tanah. Cara berdoanya merebahkan diri ke tanah. Sujud dan merebahkan diri itu beda, Pak. Beda posisi. Ini sudah ada dua informasi ini yang berbeda, tidak identik. Padahal masih satu redaksi yang sama. Yang satu bilang sujud, cara doanya. Yang satu bilang lagi bilang merebah, iya. Kronologinya kejadiannya ya Pak Sugi. Sama-sama doa yang pertama kali. Kenapa saya tekankan di sini kronologi? Karena saya sering kali mendengar jawaban asumsi Kristen yang tanpa dasar yang mengatakan itu saling melengkapi. Karena kenapa? Yesus berdoanya
3 kali. Iya 3 kali kata Matius dan juga kata Lukas. Kalau kata Markus enggak, 2 kali doanya. Udah beda lagi tuh. Gitu kan. Ini kok share screen saya ini ya. Ya biarkan dulu ditanggapi ini dulu. Biar nggak terlalu banyak. Bentar dulu Pak. Ya, enggak maksudnya biar enggak ini, biar enggak timpang tindih gitu loh. Tadi soal katanya. Nah, lalu Lukas 22:39, kita cari lagi di Lukas 22:39. Nanti kita akan mencapai ke katanya gitu loh di sini. Memang kalau penjabaran teks agak panjang sedikit. Ini pun sama. Yesus sampai di tempat yang namanya Getsemani, lalu dia ngomong-ngomong sedikit, ngobrol-ngobrol cantik lah gitu kan sama murid-muridnya. Ini berlutut. Iya, dan di sini berlutut keterangannya. Iya kan? Saya nggak mengada-ngada. Jadi ada 3 cara berdoanya Yesus di pertama kali menurut 3 gospel. Matius bilang bersujud, Markus bilang merebahkan diri ke tanah, Lukas bilang berlutut. Beda-beda semua posisi ini, nggak ada yang sama ketiganya. Gitu loh. Lalu di mana sisi katanya? Nah, perbedaan informasi ini saya memaklumi karena kenapa? Informasi yang tertulis termaktub di sini semuanya katanya. Loh, kok bisa saya bilang katanya? Nah, sekarang mari kita tinjau di sini. Yesus datang ke tempat itu. Apakah bersama Matius? Jawabannya tidak. Loh, kok bisa bilang tidak? Di sini ada keterangannya dan ini pun masih katanya. Katanya ya yang ikut Yesus itu cuma Petrus, Yakobus, Yohanes yang ikut. Berarti 3 penulis gospel, Matius, Markus, Lukas tidak ada di TKP. Fakta itu. Iya kan? Berarti katanya. Katanya. Berarti ini tidak bisa dipercaya. Betul tidak kalau pakai standar yang tadi? Ya, itu aja dari saya. Terima kasih Pak Sugi. Oke, makasih. Sedikit dong, sedikit. Siapa ini sedikit? Tunggu dulu sebentar ya. Silakan Pak Ranti Perak. Oh ya, ini saya bacakan ya. Ini dari surat 1 Timotius 1 ya. Topiknya mengenai ajaran sesat. Ayat 3 sampai saya baca sampai ayat ke-7 ya. Berarti ini topiknya udah berubah lagi ya, ajaran sesat ya Pak? Rantai Perak bisa. Ini kan tentang dongeng. Enggak, bisa saya sebentar tanggapi dulu. Ini kan tentang dongeng. Tadi saya udah minta menanggapi, enggak pernah dikasih. Yang tadi dulu ditanggapi. Ya ini kan cerita Satu sebentar ya. Ini di dalam Kristen. Biarkan aja Ranti Perak apa. Biarkan saya aja Ranti Perak apa maunya. Silakan Pak Ranti Perak. Apa maunya Anda silakan. Biar nyambung nggak nyambung nggak apa-apa. Ya, saya sampaikan dulu ya bagaimana di Kristen kita memandang ya. Dengarkan ini ya surat Rasul Paulus ini. Kita berimankan kepada surat-surat ini. Kalau mau dikatakan Rasul Paulus misalnya gimana kalau kalian tidak percaya, sama halnya juga kan kita tidak percaya Muhammad juga kan sebagai Nabi Tuhan. Jadi saya menggunakan kacamata Alkitab ya. Untuk mengatakan apa yang saya katakan tadi bagaimana pandangan Kristen. Jadi saya bacain 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 7-nya saja ya. Ketika aku hendak, ini judul perikopnya mengenai ajaran sesat. Ayat 3. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihati orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tidak putus-putusnya yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat ini ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai kepada tujuan itu dan yang sesat dalam omongannya yang sia-sia. Mereka itu tidak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Nah ini ya, ini kan dari kacamata Kristen kan saya melihat. Baik. Itu saya melihat Islam, dalam ajaran Islam, ini persis yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini persis sekali. Mengajarkan tentang hukum Tuhan tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak. Komentar Bro Andi. Yang sibuk dengan dongeng itu. Oke. Dengan dongeng. Jadi menurut saya Pak Rantai Perak ini buang-buang waktu. Mau menyesatkan Islam, mengatakan Islam sesat, pakai kitab yang dianggap sampah oleh orang Islam. Ini nggak nyambung, Bro. Kalau ini Anda kan mau, bentar. Ini Pak begini, tunggu dulu. Kita kan berbicara tentang dua agama. Jangan dipotong saya, biar selesai. Anda tidak bisa memaksa saya harus sesuai dengan
kok pola pikir Muslim tidak bisa. Tunggu dulu. Anda yang membaca saya tidak boleh seperti Anda. Bentar, membacakan kitab suci saya ini. Iya, biarkan aja ini Anda jangan kepanasan mendengar kitab suci saya, dengarkan dulu baru direspon. Tolong di-mute biarkan dulu apa yang saya katakan. Ya. Pak Rantai Perak, gantian Pak, karena tadi Anda udah. Ya, silakan. Beda dengan Muslim, ketika mengatakan Kristen sesat, pakai kitabnya orang Kristen. Karena orang Kristen percaya dengan kitabnya. Kalau saya mengatakan Kristen sesat pakai Al-Quran, nggak nyambung. Nah, jadi bagaimana mau mengatakan agama orang tersebut sesat, pakai agama yang diimaninya itu. Sementara kita tidak mengimani kitabmu. Ngapain kamu pakai kitabmu untuk menyerang kita? Nggak nyambung, bos. Gitu loh. Coba konsisten gitu. Serang Islam pakai Quran. Serang Kristen pakai Bible. Baru nyambung. Kalau kamu menyerang Islam pakai Bible, nggak nyambung. Karena dalam pandangan kami, Bible tidak lebih baik daripada hadis palsu. Begitu, lanjut. Wali. Saya juga Pak. Contoh sama dengan kita. Kalau kita interupsi sebentar. Contoh seperti tadi yang disampaikan oleh rekan saya tadi. Tolong yang baru datang, kita hormati dulu ya. Teman sudah tertransportasi ini ya. Antara Mas Suki, Mas Rizky, dan Ustaz Suki, dan Mas Zuma. Jadi kalau teman-teman yang Muslim gabung di sini cuma ada 2 Kristen ini ya. Jadi jangan sampai ada kesan dikeroyok begitu loh. Jadi informasi sudah ada ini, Mas Zuma, Mas Suki, dan juga Mas Rizky. Yang lainnya yang teman Muslim tolong ditahan dulu. Jangan sampai kita terkesan mengeroyok. Itu saya harapkan pengertiannya ya, bukan kami membatasi, tapi ini demi kita semua. Silakan Mas Andi dilanjut.